Hari ini kita akan membahas buku yang sangat bermanfaat, yaitu Cash Flow Quadrant karya Robert Kiyosaki. Buku ini akan membantu Anda memahami cara berpikir tentang pendapatan, investasi, dan menciptakan kekayaan. Mari kita mulai. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah konsep 4 kuadran. Robert Kiyosaki menggambarkan bahwa ada 4 cara utama di mana orang menghasilkan pendapatan. Poin utama dari buku ini yang dibahas oleh Robert Kiyosaki, mereka lebih menekankan tentang 4 tahap ya, ataupun 4 cash flow teman-teman. Nah, cash flow yang pertama itu adalah tentang kuadran E untuk karyawan atau employee. Orang-orang dalam kuadran ini adalah karyawan. Mereka bekerja untuk perusahaan atau orang lain dan mendapatkan gaji sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Gaji ini adalah bentuk pendapatan yang paling umum dan stabil, tetapi seringkali memiliki batasan dalam hal pertumbuhan finansial. Kuadran kedua adalah kuadran S untuk wira swasta atau self-employed. Orang-orang dalam kuadran ini adalah pemilik bisnis kecil atau bekerja sebagai profesional lepas, freelance lah yang sering kita kenal ya. Mereka memiliki kendali lebih besar atas pekerjaan mereka dibandingkan dengan karyawan, tetapi seringkali harus bekerja keras secara pribadi untuk menghasilkan pendapatan. 3. Kuadran B untuk pemilik bisnis atau businessman. Kuadran ini adalah tempat bagi para pemilik bisnis yang besar yang telah membangun sistem dan tim yang dapat menjalankan bisnis tanpa keterlibatan mereka secara langsung setiap hari. Mereka memiliki lebih banyak kontrol atas pendapatan mereka dan potensi pertumbuhan bisnis yang besar. 4. Kuadran I atau investor. Orang-orang dalam kuadran ini mendapatkan pendapatan dari investasi mereka seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis lainnya. Mereka mengandalkan pendapatan pasif dari investasi mereka, bukan dari pekerjaan aktif. Pahami bahwa seorang tidak harus terbatas pada satu kuadran. Banyak orang memiliki sumber pendapatan dari lebih dari satu kuadran ya. Namun, konsep ini membantu kita memahami cara orang menghasilkan uang dan mengelola keuangan mereka. Sang penulis mendorong pembaca untuk beralih dari kuadran E dan S ke kuadran B dan I untuk mencapai kebebasan finansial. Sang penulis menjelaskan perbedaan besar dalam cara berpikir antara E dan S di satu sisi dan B dan I di sisi lain. E dan S lebih cenderung bekerja keras untuk mendapatkan uang, sedangkan B dan I lebih fokus pada menghasilkan uang bekerja untuk mereka. Poin utama dari buku ini adalah tentang perbedaan orientasi berpikir ya, antara kuadran kiri E dan S dan kuadran kanan B dan I. Nah, di sini ada beberapa poin inti ya di bagian kedua ini saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah orientasi pekerja versus orientasi bisnis. Orang-orang dalam kuadran E, karyawan, dan S ya, wira swasta, cenderung memiliki orientasi pekerjaan. Mereka bekerja keras tetapi terjebak dalam siklus kerja yang terus-menerus. Mereka harus hadir dan bekerja secara aktif untuk menghasilkan pendapatan. Di sisi lain, orang-orang dalam kuadran B ya, pemilik bisnis, dan I, investor, memiliki orientasi bisnis. Mereka memahami pentingnya membangun sistem dan aset yang dapat menghasilkan pendapatan tanpa keterlibatan aktif mereka. Ini memungkinkan mereka untuk meraih kebebasan waktu dan finansial. 2. Pendapatan aktif versus pendapatan pasif. Orang-orang dalam kuadran E dan S cenderung mengandalkan pendapatan aktif yang diperoleh dengan menukar waktu dan usaha mereka. Mereka hanya dibayar ketika mereka bekerja. Di sisi lain, orang-orang dalam kuadran B dan I berfokus pada pendapatan pasif. Mereka menciptakan aset dan investasi yang menghasilkan pendapatan secara terus-menerus tanpa harus bekerja secara aktif. Pendapatan pasif memungkinkan mereka untuk mencapai kebebasan finansial dan menikmati kehidupan yang lebih fleksibel. Pemahaman perbedaan ini penting karena sang penulis mendorong pembaca
untuk memindahkan orientasi mereka dari pekerja aktif ke bisnis dan pendapatan pasif. Ini adalah salah satu kunci untuk mencapai kemandirian finansial dan kebebasan dalam kehidupan. Buku ini menyoroti pentingnya terlibat di kuadran B dan I, di mana Anda dapat menciptakan aliran kas pasif dan membiarkan uang bekerja untuk Anda. Sang penulis berpendapat bahwa ini adalah kunci utama untuk mencapai kebebasan finansial. Dalam konteks buku ini, poin utama yang melibatkan diri sendiri adalah tentang pentingnya keterlibatan pribadi dalam mengelola keuangan dan mencari peluang finansial. Sang penulis menggarisbawahi beberapa konsep terkait ya. Yang pertama itu adalah mengambil kendali. Sang penulis mengatakan bahwa banyak orang membiarkan orang lain seperti majikan atau penasihat keuangan mengendalikan nasib finansial mereka. Namun, dia mendesak pembaca untuk mengambil kendali atas keuangan mereka sendiri. Ini mencangkup pemahaman yang mendalam tentang keuangan pribadi, termasuk pengeluaran, pendapatan, dan investasi. 2. Belajar dan pendidikan finansial. Salah satu cara terbaik untuk melibatkan diri dalam mengelola keuangan adalah dengan belajar tentang hal itu. Sang penulis mendorong pembaca untuk mencari pengetahuan finansial, menghadiri seminar, membaca buku, dan mencari pelatihan yang relevan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, semakin baik seseorang dapat mengambil keputusan finansial yang cerdas. 3. Memahami resiko dan peluang. Terlibat dalam pengelolaan keuangan berarti memahami resiko dan peluang yang ada. Ini melibatkan penelitian dan analisis pasar dan investasi. Seseorang perlu memahami kapan dan bagaimana mengambil resiko yang bijak, serta mengidentifikasi peluang investasi yang berpotensi menguntungkan. 4. Tindakan aktif. Tidak hanya cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga perlu mengambil tindakan aktif. Ini termasuk membuat rencana keuangan, mengelola anggaran, berinvestasi, dan mengembangkan sumber pendapatan tambahan jika memungkinkan. Tanpa tindakan aktif, pengetahuan tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam situasi keuangan. Poin utama ini mengajak pembaca untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan finansial mereka sendiri. Sang penulis percaya bahwa dengan keterlibatan pribadi dan pendidikan finansial yang tepat, seseorang dapat memiliki potensi untuk mencapai kebebasan finansial dan mengambil alih kendali atas masa depan finansial mereka. Sang penulis menggarisbawahi bahwa untuk berpindah dari kuadran E atau S ke B atau I, Anda perlu mengembangkan keterampilan keuangan. Ini termasuk pemahaman tentang investasi, pengelolaan utang, dan cara mengelola bisnis. Nah, di poin keempat dalam buku ini menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut tentang poin ini. Pertama, pendidikan finansial berkelanjutan. Sang penulis berpendapat bahwa pendidikan finansial tidak berhenti setelah lulus sekolah. Untuk menjadi sukses secara finansial, seseorang harus memiliki semangat belajar dan mengembangkan pemahaman tentang konsep keuangan yang lebih kompleks. Ini bisa melibatkan memahami cara membaca laporan keuangan, mengelola investasi, atau bahkan belajar tentang perpajakan. 2. Keterampilan pengelolaan keuangan. Meningkatkan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi adalah kunci. Ini mencangkup kemampuan untuk membuat dan mengikuti anggaran atau mengelola utang dengan bijak dan memahami bagaimana investasi berfungsi. Orang yang memiliki keterampilan ini lebih cenderung mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas. 3. Investasi dalam pendidikan. Sang penulis mendorong pembaca untuk berinvestasi dalam pendidikan finansial termasuk buku, kursus, seminar, dan pelatihan. Ini bisa menjadi investasi terbaik yang dapat membantu seseorang memahami konsep keuangan yang kompleks. 4. Praktik dan pengalaman. Selain pendidikan, praktik dan pengalaman nyata juga penting. Ini termasuk mengambil resiko yang terukur dalam investasi, berbicara tentang orang-orang yang memiliki pengalaman finansial, dan belajar dari kesalahan finansial yang mungkin
telah dibuat. Poin utama ini menggarisbawahi pentingnya investasi waktu dan upaya dalam mengembangkan keterampilan keuangan yang lebih baik. Dengan pemahaman dan keterampilan yang lebih baik, seseorang dapat mengambil alih kendali atas keuangan pribadi mereka dan mencapai kebebasan finansial. Jadi, dalam Cash Flow Quadrant oleh Robert Kiyosaki, kita belajar 4 kuadran pendapatan, perbedaan dalam cara berpikir, pentingnya melibatkan diri di kuadran B dan I, mengembangkan keterampilan keuangan, dan bagaimana mengelola resiko dan penghargaan. Buku ini adalah sumber pengetahuan yang luar biasa bagi mereka yang ingin mencapai kebebasan finansial dan memahami dinamika keuangan secara lebih mendalam. Jika Anda ingin belajar banyak tentang topik ini, pastikan untuk memeriksa buku Cash Flow Quadrant oleh Robert Kiyosaki. Jika kalian ingin membeli buku ini, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi, karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan yang berupa e-book ataupun buku fisik. Kalian tinggal klik aja dan kalian bisa beli untuk bukunya. Ada beberapa pesan nih dari seorang penulis untuk kita yang sangat-sangat menarik. Itu adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan adalah Anda berpura-pura pintar. Ketika Anda berpura-pura pintar, Anda berada di titik tertinggi dari kebodohan. Saya Ahmad NH, terima kasih.